Halo guys, kita bertemu lagi di channel YouTube Nelson Siregar. Pagi hari ini kita kedatangan tamu dari petugas. Petugas apa ini Pak? Konsultan teknikal LPG. Konsultan teknik LPG. Di sini akan diterapkan juga cara pemasangan gas atau sering disebut masyarakat kompor gas. Cara pemasangan daripada selang ya, di selang. Ini namanya selang ini Pak ya? Ya, selang. Nah, selang Dari dengan regulator ke tabung. dari regulator ke tabung gas. Cara pemasangan yang baik atau bisa kita katakan yang maksimal. Oke, ini akan kita lihat bagaimana cara penerangan beliau. Biasanya kendala kita sehari-hari ketika pergantian tabung gas ini sering kita ngalamin gasnya keluar dari tabung dan regulator, ya. Nah, itu kendalanya biasanya disebabkan oleh karet dari tabung ini yang merah, dia kurang tinggi, karetnya kurang tinggi. Nah, jadi cara mengatasi seperti apa? Ketika kita ngulangin tabung gas, ya biasakan simpan karet merahnya ini, karena gunanya ketika kita melakukan pergantian tabung, ketika bunyi gas kita tadi itu bisa ditambal atau dilapisin supaya jadi lebih tinggi, ya. Jadi jangan lagi kita bikin karet gelang di seputaran spinolnya ini, ya, karena keseringan kan kita tambahin karet di seputaran spinol. Karena apa? Nanti menyebabkan ini regulator bakal cepat dol. Nah, yang kedua, jangan lagi kita pakai ban atau pakai karet ban, ya, karena yang keseringan kita jumpai di lapangan, yang kita temukan sehari-hari, sering ketika tabung gasnya habis, diganti gasnya sering keluar gasnya atau ngesos gasnya itu dililitin pakai karet ban. Nah, jadi solusinya seperti apa? Ambil karet bekas yang merah ini, ya, karet bekas yang merah ini kita iris tipis seperti ini contohnya, ya. Kalau bisa tipis, jangan tebel-tebel, ya, karena kalau tebel juga bakal nggak masuk, ya. Kira-kira ukuran 1/8 dari karet merahnya ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi caranya gimana? Karet yang merahnya kita masukkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian kita timpa sama karet yang baru. Ya, kemudian kita pasang regulatornya. Nah, jadi untuk pemasangannya juga nggak perlu kita sehari-hari, kan sering kadang kita pasang sambil kita tekan seperti ngeluarin tenaga dalam gitu kan. Padahal tinggal letakkan begini aja, ya, tinggal letakkan begini aja, putar locknya ini seperti ini. Nah, sudah kencang, dia nggak keluar lagi gasnya, ya. Kira-kira seperti itu untuk pergantian tabung. Karena sering sampai saat ini ibu-ibunya ketika pergantian gas banyak yang nggak berani masang sendiri, disebabkan karena sering gasnya ngesos, ya, atau kalau orang Batak bilang malip silibis katanya, ya. Kira-kira seperti ini untuk cara mengatasinya. Yang berikutnya, ya, kejadian penyambaran ini kan disebabkan beberapa hal, ya, yang biasanya disebabkan karena ketika kita berpergian, ya, mulai sekarang upayakan regulator kita cabut atau kita lepas seperti ini ketika bepergian, ya. Karena apa? Ketika terpasang nonstop 24 jam seperti ini, ya, ini akan membahayakan rumah kita masing-masing. Karena apa? Ketika kita hidup di kompor seperti ini, gasnya akan jalan, ya, jalan gasnya. Ketika kompornya mati, banyak kita yang beranggapan, khususnya ibu-ibu yang di dapur, banyak beranggapan ketika kompornya sudah dimatikan gasnya berhenti. Padahal tidak. Ketika kompor di sini dimatikan, gasnya tetap mengalir seperti ini, ya. Tadi Natulang coba diperiksa di sini, keluar gasnya, ya. Kemana mengalirnya? Ke selang. Jadi setelah puluhan tahun kita pakai gas, inilah yang kita alami. Gas yang kita pakai tadi
walaupun kompor dalam keadaan mati, dia tetap mengalir ke selang. Nah, dari sinilah kenapa nanti di rumah kita masing-masing sering kita dapati selang di ujung regulator dan selang di ujung belakang kompor sering gembung atau retak, ya. Nah, kalau ada kita jumpai seperti itu, alangkah baiknya sebelum selangnya bocor itu kita potong ujung selangnya tadi, ya. Jadi nggak perlu langsung ganti selang, nggak apa-apa, potongkan aja ujung sama ujung karena yang sering rusak itu di ujungnya, ya. Nah, cara penanggulangannya seperti apa ketika ada terjadi penyambaran peledakan? Nah, kebanyakan kan ibu-ibu ketika terjadi penyambaran terus ditinggal lari, ya, kemudian ditutup pakai kain katanya bakal mati. Nah, jadi untuk api tipe B, ya, dia nggak boleh ditutup pakai kain basah, ya, karena sudah bolak-balik kejadian ketika masyarakat atau ibu-ibunya mencoba nutup pakai kain basah goni basah, itu apinya tetap menyala dan bahkan bisa menyambar ke anggota tubuhnya, ya. Jadi untuk teknik nutup pakai kain basah atau goni basah ini sama seperti teori kita matikan api lilin pakai gelas. Jadi benar-benar harus hampa udaranya baru bisa apinya mati. Tapi kalau kita ragu-ragu nutupnya seperti ini, masih ada ruangan yang tersisa di sini, kalau bisa jangan, karena bakal nyamber ke kaki kita. Jadi cara yang paling efektif seperti apa? Dan yang paling simple seperti apa? Contoh lagi masak di rumah seperti ini, tiba-tiba selangnya bocor, pecah, keluar gasnya, ada api nyamber, ya, ibunya jangan panik. Terus solusinya gimana? Tinggal kita buka aja regulatornya atau kepala gasnya, karena ketika kita lepas regulator atau kepala gasnya langsung berhenti, ya. Jadi nggak usah lagi panik ditinggal lari atau sibuk kita cari kain basah atau goni basah tadi, ya. Contohnya seperti apa? Anggap di sini selang bocor seperti ini misalnya, ya, di sini selang bocor dia misalnya, keluar gasnya, ada api nyambar seperti ini, ya. Solusinya seperti apa? Cara membukanya langsung kita buka seperti ini, ya. Sebelumnya setelah kita selang ulang tersong bedak dibuka gini, ya, langsung kita buka, berhenti, ya. Usahakan dalam hitungan detik, karena skala api per detiknya itu bisa sampai 1 meteran, ya. Bayangkan kalau kita lari dulu cari pertolongan, ya, bisa-bisa begitu balik ke dapur, ini dapur udah penuh dengan api, ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk cara penanggulangan bahaya kebakarannya, ya. Mudah, praktis sebenarnya, cuman terkadang yang membuat kita panik diri kita sendiri, padahal cukup simpel, ya. Ketika sudah dibuka regulator ini, gasnya langsung berhenti, ya. Jadi buat ibu-ibu sekalian nggak usah takut lagi pakai gas, ya, nggak usah takut lagi ganti tabung gas, karena untuk pemasangannya mudah, ya. Kira-kira seperti itu. Bentar. Jadi guys, tadi sudah diterangkan dengan Bapak siapa tadi, Pak? Dedi. Dedi, dari mana Bapak tadi? Dari Bagan Batu. Iya, dari Bagan Batu, bersama dengan juga dengan Ibu siapa nih, Bu? Rina Saragi. Rina Saragi. Oke. Beliau ini tadi sudah menerangkan tutorial bagaimana cara penggunaan apa namanya? Gas tabung gas LPG bersama dengan Cara penanggulangan bahaya. cara penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi untuk itu pesan dari saya di channel YouTube Nelson Siregar. Kebetulan ini menjelang tahun baru, tepat hari ini di bulan Desember. Untuk para seluruh masyarakat dimanapun berada, tadi telah diterangkan di segala pepergian mudik. Untuk itu berikan apa namanya ini, Pak? Jadi
Pesan Bapak untuk para netizen. Nah, Jadi pesan saya untuk masyarakat seluruh Indonesia, apalagi ini menjelang tahun baru, banyak ibu-ibu mungkin yang berpergian beserta keluarga, ya usahakan kalau bisa ketika bepergian, ingat sebelum bepergian dibuka regulatornya, ya, karena ketika kompornya mati, gas ini tetap jalan, jadi jangan lupa dilepas seperti ini regulatornya. oke, untuk pemirsa dimanapun berada, sampai apanya? Yang ini dulu ya, yang ada apanya ini. Apa tadi dibilang apa ini? Yang otomatis. Oh, ini bisa juga diterangkan ya, boleh. Ya. Boleh disampaikan juga ini. Karena kalau lupa mencabut jadi Nah, jadi sekarang kan sudah ada dikeluarkan berupa pengaman gas, ya kalau bisa ketika membeli, kalau bisa diperhatikan untuk penggunaan gasnya masing-masing, ya kalau bisa digunakan yang atasnya ini sudah senyawa atau sudah besi, Ada kamera gitu. ya, atau sudah besi semua seperti ini, ya jangan lagi dibeli yang masih sistem tempelan seperti ini, ya karena itu bolong, itu bisa nanti nembak ke atas. Nah yang kedua, kalau bisa dipilih regulator itu yang sudah ada pakai dratnya seperti ini, ya. Nah ini sudah ada pakai dratnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kan belum ada ya, Ya. makanya ketika ganti tabung dia sering bunyi. Nah seperti ini dratnya, ya. Kalau ini nggak ada, ya, jadi untuk pemasangan dia lebih mudah, nggak perlu lagi kita bolak-balik ganti karet. Tinggal kita letakkan seperti ini aja, putar locknya, ini udah kencang. Nah seperti itu, ya. Jadi nggak perlu dililit karet lagi. Nah kemudian perbedaannya sama alat yang manual tadi, ketika dipasangkan tadi masih keluar gasnya, ya. Sebelumnya izin tulang, coba diperiksa di sini keluar nggak gasnya tulang? Nggak keluar lagi gasnya ya. Nah gasnya jalannya kapan? Gasnya jalan ketika kompornya kita hidupkan. Nah, jadi ketika kompor dihidupkan, gasnya jalan. Selesai masa, mati kompor. Kalau sudah penggunaan yang otomatis seperti ini, nggak usah lagi kita buka. Karena apa? Secara otomatis ketika kita matikan kompornya di sini, gasnya langsung berhenti, nggak keluar lagi. Sehingga apa? Untuk penggunaan lebih efisien. di mana apanya itu? Nggak jalan lagi nanti tulangnya. Iya, di mana apanya? Nah, jadi dia di sini pakai prinsip sensor udara, di mana ketika dia merespon adanya udara atau dengan kata lain kebocoran seperti ini. Nah, lagi masak kita di rumah karena seperti ini. Karena yang nggak terelakkan ketika kita lagi masak selangnya bocor, ya. Seperti ini kira-kira lagi masak. Ini kalau dari sini nampak ya. Nah, lagi masak seperti ini. Selangnya bocor, pecah. Nah, kalau sudah penggunaan yang otomatis seperti ini, nggak perlu lagi repot-repot si ibu buka kepala gasnya. Karena apa? Ketika selangnya bocor atau pecah seperti ini, langsung apinya mati. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot buka kepala gasnya, ya. Ketika selangnya bocor atau bocornya malam hari, digigit tikus misalnya, atau patah karena usia selang yang sudah terlalu lama, ya resikonya bukan lagi nyamber meledak, melainkan kompornya nggak hidup. Ya, dimana ketika ada udara masuk ke dalam selang, otomatisnya tadi langsung nutup. Coba diperiksa lagi ya, keluar nggak gasnya? Nggak keluar ya. Nah, tapi kalau yang kita pakai yang manual tadi, ketika selangnya bocor seperti ini tetap mengeluarkan gas. Ya, jadi jelas kenapa sampai sekarang nggak ada berhenti kejadian peledakan. Ketika selang bocor, gasnya tetap mengalir. Ya, gasnya tadi tetap mengalir. Bayangkan kalau ditinggal 1 harian,
gasnya memenuhi ruangan, ada sumber api sedikit aja langsung nyambar. Nah, berikutnya juga sering kendala kita sehari-hari ketika ganti tabung. Ini disebabkan karena kelalaian ibu-ibunya. Contoh, harusnya mematikan kompor ini kan sampai klop ya, atau bunyi tek. Ya, sampai seperti ini. Cuman kadang yang namanya kita manusia kan nggak pernah lepas dari namanya lupa ya. Ketika matikan kompor, lupa gantung seperti ini. Ini nggak jalan lagi gasnya. Ya, nggak jalan lagi gasnya. Aman. Iya. Nah, ini baru mati total, beda sama yang ini tadi. Iya. Ya. Nah, yang berikutnya juga ketika ibu-ibunya lagi masak, matikan kompor, api kadang mau sampai naik ke kuali. Jadi kalau untuk penggunaan yang otomatis seperti ini, ya itu nggak perlu langsung kita buka kepala gasnya seperti tadi, nggak masalah. Caranya seperti apa? Serta binatulang, coba dipegang tabungnya, langsung dijatuhkan ke depan nanti. Perhatikan apinya langsung mati. Jadi begitulah ketika terjadi penyambaran lagi masak, api naik ke kuali, tinggal dijatuhkan aja, apinya mati. Nah, sedangkan untuk penggunaan alat yang tadi masih manual, ya ketika kita jatuhkan seperti tadi, ini nggak akan mati. Ya, itu perbedaannya untuk penggunaan regulator yang otomatis dan regulator yang manual. Nah, untuk manometernya, untuk manometer yang kita jumpain pada umumnya regulator itu ketika ganti tabung kan langsung sampai ujung. Ya, ada dari angka 1 sampai 12, ada yang dari angka 1 sampai 8. Ya, jadi untuk manometernya ini kalau kita ganti tabung jarumnya sampai ke warna hijau aja, yang mengartikan tandanya gasnya penuh. Tapi kalau kita temukan jarumnya lebih dari yang warna hijau sampai ke ujung, mentok ke ujung, ya artinya tabungnya sudah dioplos atau sudah dicampur. Ya, jadi semoga masyarakat sekarang jadi lebih bijak, tahu tabung yang dipakai tadi dicampur atau tidak, karena banyak oknum-oknum yang mengoplos tabung gas ini dengan angin. Ya, jadi ketika pergantian tabung bisa kita lihat langsung di sini. Nah, penuhnya dia jarumnya sampai ke warna hijau sini. Jadi contohnya ke angka 5 seperti ini. Kalau ke angka 5 berarti udah kurang setengah kilo ini. Begitu seterusnya sampai ke angka 0. Berarti kalau resnya nanti di 0 ini lah. Iya, kalau habisnya dia di angka 0. Jadi masih ada? Oke. Sudah sempurna deh penjelasannya dan sudah memahami. Oke guys, untuk penerangan tutorial masalah pemasangan pemakaian tabung gas yang baik telah diterangkan oleh beliau, dan hari ini kita sampai di sini dulu dan kita akan bertemu lagi di season berikutnya. Oke, thank you. Untuk itu, bagi pemirsa dimanapun berada, orang bijak mengatakan lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Thank you.